Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom, haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun berada pada pagi hari ini. Saya percaya ada kasih Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini ada lawatan Tuhan yang akan terjadi. Sebelum kita beraktivitas, mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Siapkan hatimu untuk sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mengutamakan Tuhan melebihi segala-galanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Janita Twilandio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Pristiak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami bisa menikmati udara pagi, hari yang baru, hari yang indah. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan dengan apapun selain bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Ini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami datang kepadamu, membawa persembahan kami, membawa tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya ada kuasa tak terbatas akan terjadi dalam hidup kami di sepanjang hari ini, saat kami menyembah, saat kami memuji, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia di atas segala-galanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Lebih dari segala-galanya, lebih dari segala. Haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kau ku sembah Yesusku, Kau ku sembah Allahku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, Yesusku. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Dia, mari kita puji, mari kita agungkan Dia. Haleluya, haleluya, Yesus.
segala pujian hanya bagimu, segala pujian hanya bagimu, Allahku. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, kami datang menikmati segala-galanya. Haleluya. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita meninggikan Tuhan, sama-sama kita agungkan. Dia Raja di atas segala-galanya, Dia Raja di atas segala-galanya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari berikan yang terbaik, mari bermazmur bagi Dia. Haleluya Yesus. Katakan dengan iman, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Amin. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Haleluya. Begitu indah hati berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Sama-sama katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu. Amin. Mengikuti rencana-Mu, pandang kemuliaan-Mu, teranglah jiwaku
pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dalam naungan hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita agungkan Dia di atas segala-galanya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, masuk dalam hadirat-Nya. Kita katakan dengan iman, Bapak Ibu Saudaraku, lebih dari segalanya ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan haleluya. Lebih dari segala ku berharap padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati berada dekat-Mu. Haleluya. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Sama-sama. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, pandang kemuliaan. Kami mau masuk hadirat-Mu saat ini Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku.
Kita akan menikmati hadirat-Nya. Kita akan menikmati anugerah-Nya. Kita akan menikmati kemurahan-Nya. Kita akan menikmati setiap sentuhan-Nya, jamahan-Nya pada pagi hari ini. Mari beri yang terbaik. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi menikmati kasih, lebih dalam lagi menikmati, lebih dalam lagi menikmati anugerah-Mu, lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya. Oh, haleluya. Yesus, ku mau menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kau kekasih di jiwaku, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Engkau Tuhan yang ku sembah, Engkau Tuhan yang ku puji. Haleluya Yesus, haleluya. Kaulah segala-galanya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus, kami mau masuk dalam hadirat-Mu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, Kau ku sembah Tuhan Yesus, Kau ku sembah Yesusku. Haleluya. Haleluya. Kau lebih dari segalanya Yesus, Kau lebih dari segala-galanya di dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, katakan dengan iman. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap padamu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu indah, begitu rindu hati, berada dekatmu.
alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwamu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan sekali lagi katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Tuhan Yesus, itulah kerinduan kami. Haleluya. Selalu lekat padamu Tuhan, selalu lekat padamu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhanku, terpujilah nama-Mu. Mari sama-sama kita sembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu tercurah pada pagi hari ini. Ku percaya kuasa-Mu tercurah. Ku percaya anugerah-Mu tercurah dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kasih-Mu dan karya-Mu, kasih-Mu dan karya-Mu penuhi hati kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu. Lebih dari segala-galanya, lebih dari segala-galanya, lebih dari segala-galanya, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya.
terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan Yesus baik, ya Yesus baik. Amin, amin, amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sama-sama katakan ya Yesus, ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Lebih lagi, lebih lagi. Ya Yesus baik. Lama. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Lebih lagi. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sama-sama lebih lembut lagi. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sama-sama untuk menyambut firman. Yes, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Sekali lagi dengan iman, ya Yesus baik, Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam kasih-Mu, tenggelam dalam kemurahan-Mu. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami,
tuntun kami, ajari kami, agar kami memperoleh hikmat, memperoleh pengertian, memperoleh pengetahuan, agar firman Tuhan akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah lawatan Tuhan menyertai mereka, kuasa Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Saat ini kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Mari kita lanjut apa yang telah kita pelajari semalam kemarin pagi. Maka hari ini kita juga akan lanjutkan Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjut ayat 8 sampai di mana nanti bisa kita selesaikan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sama-sama kita buka Alkitab kita. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Sebentar. Oke, Mazmur 37 ayat 8. Ini masih berhubungan dengan bagaimana agar kita bisa bersuka cita di dunia ini dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang kita alami, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita tahu bahwa seperti yang kita dengarkan banyak berita, sekarang dunia sedang katakanlah ada gejolak, ada peperangan yang orang sebut-sebut sepertinya akan menuju perang dunia ketiga, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah itu bisa kita halangi? Kalau ditinjau dari akhir zaman itu tidak bisa kita halangi. Memang itu memang itu salah satu tanda daripada akhir zaman. Terus pertanyaannya, apakah kita harus menghadapinya? Mau nggak mau kita harus menghadapinya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapinya? Dengan keadaan kita yang seperti ini, ya. Dengan kelemahan, dengan keterbatasan yang kita alami, terus bagaimana kita menghadapinya? Seperti yang kita dengarkan di media sosial, di berita-berita mengatakan bahwa Ukraina mengungsi kemana-mana. Ya, kebetulan saya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan orang-orang yang ada di Ukraina, Bapak Ibu Saudaraku. Ya memang mereka mengungsi. Terus pertanyaannya, kalau seandainya itu ada di dalam situasi kita, apakah kita sudah siap? Haleluya. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selalu saya katakan bahwa akhir zaman ini tidak bisa kita hindari, pasti akan menuju ke sana. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap sedia menghadapinya? Apakah kita sudah siap sedia kalau pada waktu daripada akhir zaman itu tiba? Jangan-jangan kita nanti heran, tercengang, atau ketakutan, cemas. Ya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sama halnya begini. Ada orang ketakutan mati, ada orang senang mati. Walaupun senang mati ini ada dua kemungkinan. Satu karena putus asa, satu karena mengerti bahwa kematian itu menuju surga. Ya kan, Bapak Ibu Saudara yang mana? Kalau orang sudah mengerti kalau kematian itu salah satu jalan ke surga, dia tidak akan takut akan kematian. Justru dia berkata, ada tempat yang terbaik nantinya bagiku. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengerti bahwa itu adalah salah satu jalan ke surga, atau orang-orang yang tidak peduli surga, yang memang sama sekali tidak, mungkin bisa jadi mengalami ketakutan ketika diperhadapkan dengan sebuah berita-berita yang bisa mengundang
kematian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hari ini saya mau katakan, setiap orang yang percaya, Tuhan sudah sediakan tempat yang terbaik di surga. Cuman masalahnya, ya, Tuhan juga menginginkan kita di dunia ini menikmati kemurahan-Nya. Tuhan tidak hanya menginginkan kita menikmati kemurahan-Nya di surga nanti. Dia juga menginginkan kita menikmati kemurahan-Nya di bumi ini. Ya. Makanya Alkitab mencatat, dalam kitab Amsal dikatakan, umur panjang di tangan kanannya dan kekayaan kemurahan di tangan kirinya. Itu kan berbicara di bumi. Umur panjang berbicara di bumi. Kalau di surga tidak ada lagi umur. Di surga itu kekal. Artinya selamanya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau berbicara umur panjang berarti itu berbicara di bumi. Artinya Tuhan menginginkan kita menikmati kemurahan-Nya di bumi ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya kita menikmati kemurahan-Nya? Yang pertama, percaya kata Tuhan. Itu sudah kita pelajari kemarin pagi. Dan yang kedua, berbuat baik. Dan yang ketiga, setia. Dan yang keempat, berbahagia karena Tuhan. Artinya percaya. Buktikan bahwa engkau percaya. Amin. Saya kasih contoh, ya. Ketika engkau percaya kepada sahabatmu, engkau percaya kepada sahabatmu, dan suatu ketika engkau butuh pertolongan. Katakanlah engkau punya permasalahan keuangan dalam bisnismu. Lalu engkau telepon sahabatmu, halo, tolonglah tanggal 15 nanti bulan ini saya perlu duit. Saya perlu uang untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam bisnis saya. Sahabatmu bilang begini, oke siap tanggal 15 ya. Oke saya transfer tanggal 15. Kalau engkau percaya kepada sahabatmu, engkau akan berbahagia saat ini. Engkau akan menari, engkau akan bersuka cita karena jawaban-jawaban dari masalahmu sudah ada. Walaupun belum kelihatan. Karena janjinya tanggal 15. Dia berjanji menolongmu tanggal 15, sedangkan sekarang masih tanggal 8 dan 7 hari lagi. Artinya karena engkau percaya kepada sahabatmu, walaupun 7 hari lagi jawaban doamu baru kelihatan, engkau sudah bahagia. Engkau sudah bersuka cita. Demikianlah harusnya kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak melihat ada jawaban Tuhan, tapi karena kita percaya kepada Tuhan, kita udah menari-nari sekarang. Ada Tuhan, ada Allahku yang penuh kuasa, ada Tuhanku yang penuh kemurahan, ada Tuhanku yang penuh kemuliaan. Kita harus menari-nari dan bersuka cita. Banyak kemarin meminta agar diberikan momongan, agar diberikan keturunan dari Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan yang berfirman, Ulangan 28, diberkatilah buah kandunganmu. Dan Kejadian dikatakan, diberkatilah engkau dan beranak cuculah. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, harusnya engkau harus menari-nari sekarang. Arti menari-nari bukan menari-nari layaknya orang penari, bukan. Artinya hatimu itu bersuka cita. Karena engkau percaya kepada Tuhan, buah kandunganmu akan diberkati. Bukan malah menghitung hari-hari. Udah berapa tahun kami married, kok enggak ini? Jangan hitung hari-harimu. Fokuskan hatimu kepada janji Tuhan. Fokuskan hatimu kepada firman Tuhan agar engkau tidak kecewa. Kalau engkau menghitung hari-harimu, udah berapa lama engkau lalui, engkau akan kecewa. Tapi kalau engkau selalu mengarahkan hatimu, aku percaya kepada firman Tuhan. Seperti engkau percaya kepada sahabatmu tadi, engkau tidak akan kecewa. Engkau akan selalu bergembira dan bersuka cita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Engkau akan bersuka cita. Maka itu yang Tuhan katakan. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu.
Diinginkan hatimu bergembira. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita lanjut. Sekarang kita ke ayat 8. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah nanti, kalau tidak mengikuti ayat yang pertama dan ketujuh, silakan dilihat di video sebelumnya. Ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang pertama Tuhan ajarkan kita bagaimana menikmati hidup. Dan yang kedua di sini Tuhan ajarkan kenapa sukacita kita itu bisa hilang. Kenapa anugerah kita itu bisa hilang. Kenapa kasih setia Tuhan itu seolah-olah tidak kita nikmati pada hari ini. Apa yang buat Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama Tuhan ajarkan berhenti marah. Agar kemurahan Tuhan bisa kita nikmati. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Berhenti marah. Karena amarah bisa membuat berkat Tuhan, anugerah Tuhan lepas dari kita. Haleluya. Alkitab mencatat, tinggalkan panas hati itu. Tinggalkan panas hati itu. Oke. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan katakan di sini. Janganlah marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangankan membawa kepada kebaikan. Kalau ada orang berkata kan marah demi kebaikan, itu benar Pak Pendeta. Bedakan marah, bedakan menegur. Bedakan marah, bedakan menasehati dengan tegas. Selalu saya katakan tidak ada kita dapati sesuatu yang baik di dalam marah. Tidak ada kita dapati sesuatu yang baik di dalam panas hati. Dan kalau masih tetap ada panas hati, kalau masih tetap ada amarah, kalau masih tetap ada, katakanlah dulu, kegeraman dalam hatimu, itu akan bisa merusak anugerah Tuhan, bisa merusak sukacita Tuhan dalam dirimu. Bisa dibuktikan. Bapak Ibu Saudara yang pernah mengendarai kendaraan, baik itu sepeda motor, baik itu kendaraan roda 4, mobil atau roda berapapun itu. Pada saat engkau keluar dari rumah, lalu baru keluar dari rumah, tiba-tiba ada kendaraan masuk tanpa tahu aturan. Di negara kita kan masih banyak. Ya, mungkin di negara-negara luar sudah nggak terlalu banyak yang seperti itu. Kecuali ada mengkonsumsi obat-obatan atau minum alkohol, bisa jadi. Negara kita kan gitu, tiba-tiba nyalip dia tanpa tahu aturan. Lalu kita kesal, apa sih ini? Memang dasar ini nggak tahu aturan gitu ya. Pertama kali Anda mulai keluar rumah dengan kesal, dipastikan berapa kilometer kemudian akan ada yang membuat engkau kesal. Dipastikan sepanjang perjalananmu akan ada yang membuat engkau kesal. Itulah amarah atau panas hati mengundang panas hati yang lain. Amarah menarik amarah yang lain. Makanya ada orang stres kan. Kenapa sih? Semua orang gak ada yang ini, gak ada yang beres. Semua malah buat stres. Amarah yang lain menarik amarah yang lain. Jadi kebencian itu atau
Amarah itu seperti magnet. Semakin ditumpuk akan menarik amarah yang lain, maka semakin besar, semakin besar, semakin besar, maka meledak. Makanya orang tiba-tiba pecah pembuluh darah karena udah bertumpuk amarahnya. Tiba-tiba stroke karena udah bertumpuk kebencian di dalam hatinya. Tiba-tiba mengalami kanker. Kenapa? Karena amarah itu telah memakan semua imun tubuhnya. Maka sel normal tadi berubah menjadi sel tidak normal pertumbuhannya. Karena amarah maka timbul kanker. Maka selalu saya katakan, engkau Bapak Ibu Saudara yang mengalami periwanya penyakit kanker, mengampunilah. Mengampuni. Mengampuni itu tidak menyetujui perbuatan orang kepadamu. Tapi mengampuni itu untuk mengobati hatimu dan untuk mengobati tubuhmu. Jangan simpan amarah, jangan simpan kebencian. Amin. Kenapa Roh Kudus itu digambarkan atau dilambangkan oleh merpati? Atau merpati disebut sebagai lambang daripada Roh Kudus. Katanya, saya pernah baca artikel, ya, karena pertama Roh Kudus itu tulus, ya, tulus, dan Roh Kudus itu, merpati itu tulus, ya kan, memang tulus, makanya ada lagu tulus-tulus merpati, ya. Yang kedua, merpati itu setia. Pasangannya itu dia setia, hanya satu saja, merpati. Dan yang ketiga, merpati itu tidak ada empedunya, nggak ada kepahitan di sana. Makanya dilambangkan sebagai Roh Kudus. Pertanyaannya, kalau ada Roh Kudus di dalam kita, kenapa kita masih ada kepahitan? Kenapa masih ada kebencian? Kenapa masih ada amarah? Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Alkitab mencatat, karena amarah itu hanya membawa kepada kejahatan. Gak ada marah membawa kebaikan. Gak ada. Minimal membawa sakit hati. Kalau engkau marah kepada seseorang membawa sakit hati. Tapi kan Pak Pendeta, perlunya kita marah. Perlu kita marah. Ya, oke. Kalau engkau bisa marah tanpa menyakiti, silakan. Kalau engkau bisa marah tanpa berbuat jahat, silakan. Itu intinya, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau bisa marah tanpa menyakiti, silakan marah. Kalau bisa marah tanpa berbuat kejahatan, silakan marah. Tapi Alkitab mencatat itu semua membawa kepada kejahatan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Orang fasik akan dilenyapkan. Orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Itu yang Tuhan katakan. Makanya Tuhan bilang jangan iri terhadap orang yang berbuat jahat. Atau jangan kesal. Kok gak mati-mati lah yang satu ini. Bandel kali pun. Buat ribut, udah itu masuk TV terus kan begitu. Buat ribut di media sosial. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Jangan. Itu urusan Tuhan. Makanya selalu Tuhan bilang jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Wow. Orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Berbicara menantikan bukan seolah-olah kita menunggu. Ya, seolah-olah menunggu kapan datang Tuhan Yesus, kapan rapture. Bukan itu. Ya. Menantikan Tuhan artinya mempersiapkan dirimu. Mempersiapkan dirimu. Sama halnya kalau Bapak Ibu Saudara dengar telepon, ada teman telepon. Halo, saya mau ke rumah ya.
Bapak Ibu Saudara menantikan teman, siapkan mungkin makanan, siapkan minuman, minimal rapi-rapi lebih dikit, rapi-rapi sedikit lah untuk menantikan sahabatmu. Demikianlah menantikan Tuhan, mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa, pikiran, perasaan, tubuh, mempersiapkan untuk menantikan Tuhan. Jadi agar sukacita itu bisa kita nikmati, engkau harus menantikan Tuhan. Yang pertama meninggalkan amarah, dan yang kedua menantikan Tuhan. Ya. Makanya Alkitab mencatat kita akan mewarisi negeri. Arti di sini mewarisi negeri, kita akan merasakan damai, kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan sukacita dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Maka sudah tidak ada lagi. Orang fasik itu sebentar lagi akan hilang oleh dosa-dosanya. Akan hilang oleh kejahatannya. Maka selalu saya katakan, jangan sibuk urusi dosa orang. Jangan sibuk urusi kesalahan orang. Jangan sibuk urusi kekurangan-kekurangan orang. Kalau dia tidak bertobat dari kesalahannya, dia akan menuntun langkahnya sendiri kepada kebinasaan. Ya. Harusnya sibukkan dirimu untuk berkenan kepada Tuhan. Kalau engkau sudah berkenan kepada Tuhan, biarkan Tuhan menuntunmu. Kemana yang ingin Tuhan bawa? Haleluya. Jangan sibuk memikirkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau engkau punya hati terhadap kekurangan orang lain, ya sudah, doakan. Kalau engkau punya hati terhadap dosa orang lain, doakan. Itu saja. Tidak lebih dari sana. Gak boleh lebih. Gak boleh jadi hakim. Karena hakim hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tetapi orang-orang yang rendah hati, dan syarat selanjutnya agar engkau bisa berbahagia di dalam Tuhan, engkau harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Engkau akan mewarisi negeri. Dimanapun engkau berada, engkau akan bersuka cita, engkau akan memperoleh damai, engkau akan memperoleh kelimpahan. Engkau akan memperoleh kelimpahan di dalam hidupmu. Engkau akan berlimpah sukacita, berlimpah damai sejahtera, berlimpah kemurahan Tuhan, berlimpah kesehatan. Itu yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudaraku. Maka perhatikan. Kalau engkau mendapati dirimu bertahun-tahun tidak sembuh, selidiki hatimu. Bisa jadi engkau tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bisa jadi engkau menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Selidiki hatimu, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan itu menangis melihat orang kalau tidak disembuhkan. Tuhan itu gak suka kalau ada orang sakit tidak disembuhkan. Tuhan gak suka. Perhatikan ketika seseorang anak menderita penyakit ayan. Kalau dari segi medis penyakit, ada gangguan neurologis di dalam tubuh anak ini. Kalau penyakitnya kambuh, dia akan kejang-kejang terus. Sehingga orang tuanya takut.
Kalau dia dekat api kejang nanti terbakar. Kalau dia dekat air kejang nanti tenggelam, lalu mati. Orang tuanya ketakutan lalu dibawa kepada murid-murid. Murid-murid berusaha mendoakan tapi murid-murid gagal. Lalu tibalah waktunya Yesus datang. Orang tua ini berkata, "Guru, aku telah membawa anakku ini kepada murid-muridmu, tapi murid-muridmu gagal." Perhatikan, Tuhan menegur murid-murid itu dan berkata, "Hai engkau orang yang kurang percaya, berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau?" Lalu dia menghardik penyakit anak itu. "Sembuhlah dalam nama Yesus." Maka anak itu sembuh. Perhatikan, dari sini kita belajar bahwa Tuhan tidak suka murid-muridnya gagal menyembuhkan orang sakit. Dan yang kedua, bahwa Tuhan tidak suka kalau engkau gagal disembuhkan. Dan yang ketiga, ketika Yesus melihat Lazarus dikuburkan. Nanti baca di Yohanes 11. Yesus menangis melihat Lazarus dikuburkan. Artinya, kalau engkau sampai mati karena penyakitmu, Yesus menangis. Terus kurang apa lagi kita tentang Yesus? Kurang apa lagi kita tentang Yesus? Tapi pertanyaannya, kenapa hal itu tidak kita nikmati? Selidiki hatimu. Apakah engkau sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara menyombongkan diri dan menyalahi Tuhan, menyalahkan Tuhan. Berkata, "Tuhan, sudah 2 tahun loh aku sakit. Tuhan, sudah 3 tahun loh aku sakit. Tuhan, sudah 4 tahun loh aku sakit." Jangan-jangan kita menyalahkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat orang-orang yang merendahkan hati akan mewarisi negeri dan menggetarkan dan menerima kesejahteraan yang berlimpah-limpah dan bergembira karena anugerah Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Wow. Rendahkan hatimu, rendahkan hatimu. Mungkin engkau tidak sadar engkau sedang sombong. Ya. Mungkin engkau tidak sadar engkau sedang sombong. Buktinya hatimu tentang Tuhan hanya berapa persen? Mungkin hatimu tentang Tuhan hanya 30%. Sisanya 70 itu untuk yang lain. Sama halnya ya. Sama halnya ada seorang anak muda. Dia terima lulus di universitas. Kalau tidak salah waktu itu tadi di Australia kalau tidak salah, dengan beasiswa. Ya. Tetapi diminta mengisi formulir terakhir. Karena dia main game, dia lupa sampai tiba waktunya pengisian itu. Main game dia kerjanya. Apa yang terjadi? Gagal. Lalu dia bilang, "Tuhan itu gak ada." Tuhan itu gak ada, buktinya aku digagalkannya. Kita mau marah, Tuhan bilang gak bisa marah. Masa mau disalahkan Tuhan? Ini yang saya katakan Bapak Ibu Saudaraku. Udah salah malah sombong lagi. Harusnya kalau salah itu merendahkan diri. God, please forgive me. Tuhan ampuni aku. Ya, harusnya begitu. Makanya selidiki hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Selidiki hatimu. Jangan sampai menyombongkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Jangan sampai menyombongkan diri di tangan Tuhan yang perkasa. Harus merendahkan diri. Ya.
Saya ulangi sekali lagi. Ayat 11 ini. Ini sangat memberkati. Tetapi orang-orang yang merendahkan hati akan mewarisi negeri. Negeri pun engkau akan warisi. Engkau akan memiliki damai, memiliki sukacita di negerimu, di tempatmu berada saat ini. Kalau engkau merendahkan diri, maka keberhasilan orang Kristen merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan diri di dunia ini. Selalu berkata, ini semua karena Tuhan. Ini semua karena Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalau sampai engkau menyombongkan diri, engkau akan berjalan menuju kepada kebinasaan. Amin. Haleluya. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Perhatikan, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Kalau ada orang berkata, iya Pak Pendeta kita terus berbuat benar tapi dicurangi mulu. Kita ditekan terus. Kita nggak ada dapat faedahnya, kelihatannya. Kalau berbuat benar. Karena kita disakiti terus Pak Pendeta. Zaman udah berbeda. Kalau dulu pendeta dihormati, ya kan begitu. Kalau dulu hamba Tuhan dihormati. Kalau sekarang Pak Pendeta khotbah di online pasti di komen di bawah. Entah apapun kau bilangnya Pak Pendeta. Ada seperti itu. Zaman sudah berubah. Oke, biarkan zaman berubah. Tapi kita tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tapi Pak Pendeta kita yang benar ini selalu disakiti. Selalu menjadi kambing hitam. Selalu menjadi korban. Ya. Oh itu belum seberapa. Karena Alkitab mencatat. Dan menggertakkan giginya terhadap dia. Arti menggertakkan gigi. Kapan kau kuhabisi? Kapan kau kubunuh? Ya. Memang orang fasik menginginkan kematian orang benar. Karena orang fasik dipimpin oleh kejahatan. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi bapa daripada kefasikan adalah apa? Ya iblis. Sedangkan bapa dari kebenaran adalah kasih, yaitu Allah, yaitu kebenaran. Jadi selidiki hatimu. Kalau sampai-sampai engkau menginginkan saudaramu yang lain hancur, berarti engkau kawanan orang-orang fasik. Kalau sampai engkau menginginkan saudara-saudaramu drop, jatuh, karena mungkin engkau sakit hati kepada dia, karena mungkin engkau benci kepada dia, engkau melihat dia terpuruk lalu engkau bangga, engkau bahagia, engkau masuk keturunan orang-orang fasik. Tinggal tunggu waktu, kata Tuhan, engkau akan dilenyapkan. Yang melenyapkan bukan Tuhan, tapi kejahatanmu membawa engkau kepada kebinasaan. Tuhan selalu menantikanmu kembali. Tuhan selalu menantikanmu untuk datang kepadanya setiap saat. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Tuhan menginginkanmu untuk datang kepadanya setiap saat. Mari kita lanjut. Tuhan menertawakan orang fasik itu. Sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Biarkan orang mungkin menjadikanmu kambing hitam. Berdoalah agar engkau memperoleh kekuatan. Orang mungkin menekanmu. Orang mungkin memfitnahmu. Karena dilihatnya engkau berbuat baik, dia menganggap dirimu lemah.
lalu engkau ditekan. Perhatikan, kalau engkau tetap berlaku sebagai orang-orang yang setia, Tuhan berfirman, orang fasik ditertawakan sebab harinya sudah dekat. Harinya sudah dekat. Maka jangan mau mengambil bagian dari orang-orang fasik. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Jangan takut bahwa ada perisai di dalam dirimu. Jangan takut bahwa ada perisai di dalam dirimu yang melindungimu, yang menjagaimu, yang mengontrol seluruh hidupmu. Sekalipun mereka menginginkan kehancuranmu, tetapi kalau engkau berlaku setia kepada Tuhan, kalau engkau merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, tangannya sendiri yang akan melindungimu. Amin. Tangannya sendiri yang akan melindungimu. Haleluya. Ada mujizat bersyukur engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam ku menang bersamamu. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu tidak akan pernah sampai menyentuhmu. Itu tidak akan pernah sampai menghancurkanmu, kalau engkau tetap berlaku setia di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya. Mari kita lanjut. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ya. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik. Perhatikan, kenapa Tuhan bilang seperti itu? Ya. Minyak dibuli-buli dan hanya 2 ketul atau sedikit tepung cukup hanya seorang janda dan anaknya. Tetapi karena wanita janda ini benar, Tuhan memberkati sehingga minyak dalam tempayan tidak pernah habis. Terus mengalir sampai wadah diminta dari tetangga. Karena minyak ini terus mengalir. Lebih baik sedikit di tangan orang benar daripada melimpah di tangan orang fasik. Lihat begitu kayanya anak yang hilang itu. Dia meminta kepada ayahnya agar diberikan warisan. Ya, anak yang hilang ini meminta warisan begitu banyak dan kaya. Tetapi justru apa yang banyak padanya menghilangkan dia, menghancurkan dia. Itu yang Tuhan katakan. Mau sebanyak apapun, kalau engkau tidak menjadi orang benar, justru itu yang akan melenyapkanmu. Alkitab yang bilang. Haleluya. Amin.
Kita selesaikan Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan selalu menopangmu. Tuhan selalu menolongmu. Tuhan selalu melindungi. Tuhan selalu menjagamu. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Tuhan mengetahui hari-harimu. Saya katakan hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi besok, Bapak Ibu sudah mengambil antisipasi. Hari ini sudah mempersiapkan antisipasi. Sama halnya ibu-ibu yang anaknya masih sekolah, masih kuliah, masih studi. Sebentar lagi semester baru, ya kan? Bulan 6 semester baru, tinggal 2 bulan lagi. Kurang lebih 1 bulan lebih. Bapak Ibu sudah antisipasi keuangan mulai dari sekarang. Bulan 6 butuh biaya pendidikan anak-anak. Sudah antisipasi. Karena Bapak Ibu Saudara tahu apa yang akan terjadi di bulan 6. Dan Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengetahui hari-harimu. Dia menghitung hari-harimu. Alkitab mengatakan, saya ulangi. Ya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Dia mengetahui hari-harimu. Dia tahu apa yang terjadi besok. Dia tahu apa yang terjadi bulan depan. Dia tahu apa yang terjadi tahun depan. Maka kalau dia mendapati akan ada sesuatu yang kau hadapi di bulan ini, Tuhan sudah mengantisipasi. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Amin. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tetapi jangan lupa yang pertama, percaya. Yang kedua, berbuat baik. Yang ketiga, berlaku setia. Yang keempat, bergembira karena Tuhan. Yang kelima, jauhi amarah, jauhi kebencian. Amin. Ingat yang kelima hal ini. Kalau engkau mengetahui kelima hal ini, engkau disebut orang saleh. Dan kalau engkau masuk kategori orang saleh, Tuhan mengetahui hari-harimu. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Ingat beberapa hal ini, jangan lupakan.
setia, berbuat baik. Amin. Bersukacita karena Tuhan. Dan yang keempat, tinggalkan amarahmu. Dan yang kelima, rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu. Engkau akan memperoleh perlindungan Tuhan. Kalau engkau mengetahui engkau memperoleh perlindungan Tuhan, engkau akan berkata, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, ada perlindungan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Tuhan mengetahui. Dia tahu apa saja yang akan kau hadapi. Mulai dari tanggal 8 sampai nanti akhir tahun. Tuhan tahu. Tapi supaya Tuhan bisa bekerja dalam hati kita, supaya Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita, Dia menyelidiki hati kita. Dia menyelidiki hidup kita. Apakah kita benar-benar seperti yang sudah difirmankan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya. Mari kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu Saudaraku. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Wow. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Haleluya. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Wow. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa Tuhan. Yang takut akan hari depan, jangan takut. Tuhan telah berfirman, engkau tidak akan pernah mendapat malu pada waktu kecelakaan. Yang takut akan depan, makan apa, minum apa, jangan takut. Sebab Tuhan telah berfirman, pada hari-hari kelaparan, engkau tidak akan kelaparan. Engkau akan kenyang. Dan Alkitab mencatat di sini bukan hanya mendapatkan makanan, tetapi engkau akan kenyang. Sedangkan Alkitab mencatat pada akhir zaman akan terjadi kelaparan yang hebat. Akan terjadi kelaparan yang hebat. Alkitab mencatat engkau tidak hanya dicukupkan, tetapi engkau akan kenyang pada waktu kelaparan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh luar biasa memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Kita selesaikan sampai ayat yang ke-20. Besok kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-21 dan seterusnya. Kita selesaikan sampai ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Wow. Ya. Mereka habis lenyap, ya, seperti asap. Wow. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Tuhan pegang kendali atas nyawamu. Tuhan pegang kendali atas seluruh keturunanmu. Tuhan pegang kendali atas pekerjaanmu. Tuhan pegang kendali atas hari-harimu. Tuhan pegang kendali atas tahun-tahun umurmu. Amin.
Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku, amin. Haleluya. Jangan pernah lupakan, apapun yang akan terjadi di akhir zaman ini, baik itu kelaparan, baik itu perang, baik itu kebinasaan, jangan pernah takut. Tuhan mengetahui hari-hari kita. Tuhan mengetahui hari-hari kita. Tentu Dia sudah mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Tapi dengan satu syarat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan apa yang Tuhan telah firmankan. Saya ingatkan sekali lagi, yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, setia. Yang ketiga, bergembiralah karena Tuhan. Artinya tindakanmu dalam kepercayaanmu itu harus ada. Dan yang keempat, tinggalkan amarahmu. Dan yang kelima, rendahkan hatimu. Engkau akan memperoleh kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi pujian yang tadi Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Allahku. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam ku menang bersama-sama dengan iman. Jadikan pujian ini Bapak Ibu Saudara menjadi imanmu kepada Tuhan. Katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat pelindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Amin, amin, amin. Mari kita tutup dengan doa. Hati kami penuh dengan syukur, hati kami limpah dengan anugerah. Di mana pada pagi hari ini Engkau mengajari kami, Engkau membimbing kami untuk berlaku setia di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih buat firman yang sudah diperdengarkan kepada kami. Biarlah firman-Mu memimpin kami kepada perkenan-Mu. Biarlah firman-Mu mengajari kami, menuntun kami di setiap langkah kaki kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat setiap saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara streaming, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menutup bungkus mereka dengan darah-Nya yang kudus, darah-Nya yang suci. Limpah anugerah, limpah kemurahan, limpah kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat mereka dalam keadaan sakit, biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Biarlah bilur-bilur Yesus mentahirkan mereka. Terima kasih Bapa. Hanya yang bisa kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan. Kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid dan juga yang diteruskan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumah. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung. Senang sekali bisa share, berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa, saya beri waktu untuk menyapa Bapak Ibu Saudaraku. Senang sekali bisa menyapa, bersuka cita bersama-sama untuk saling mengenal lebih lagi dan lebih dekat lagi. Walaupun kita terpisah oleh jarak, tapi saya yakin dan percaya kasih Tuhan selalu menyatukan hati kita untuk memuji Tuhan. Seperti biasa, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara. Mari silakan komen di kolom komentar kata-kata yang memberkati, agar kita bisa saling menyapa. Tuhan Yesus memberkati. Kembarwati, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudaraku Kembarwati dimanapun berada. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi saudaraku. Budi Utomo, selamat pagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga di sana. Vincent Simorangkir, amin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudaraku Pinser berada. Lawatan Tuhan terjadi, sukacita Tuhan terjadi. Haleluya. Mei La PBC, Tuhan Yesus memberkati saudaraku Lei, saudaraku Mei La PBC dimanapun berada. Linerita Sindambela, Ibu Tata, Tuhan Yesus memberkati Ibu Tabita. Sukses terus pekerjaannya, diberkati Tuhan, selalu berhasil. Aci Konohakase, Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Damai Kristus menyertai saudara. Surinaurini, terima kasih buat firman Tuhan, amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati kita pada pagi hari lewat firman-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Ayu Meterena. Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Suryanisos, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sagata Kutum hadir, amin. Tuhan Yesus memberkati. Efriana Tondang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi buat semua keluarga di sana. Salam. Erik Tumundo, terima kasih Tuhan Engkau baik. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat doanya Pak Erike atau Ibu Erik Tumundo. Terima kasih buat doanya. Tuhan Yesus memberkati. Dorta Siagian, Nyonya Sinangga, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kita semua yang ada di tempat ini. Biarlah lawatan Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Selanjutnya saya akan sapa satu persatu Bapak Ibu Saudaraku. Efrida Tondang, di mana Ida Sagata? Oh iya, nanya di mana ya? Boleh saling sapa. Terima kasih doanya atas Pak Pendeta Kardi, Pastor Kardi GBU. Haleluya. Terima kasih buat semuanya yang terus mendukung. Ibu Muti Manulang tadi bergabung sama kita. Salam buat keluarga Ibu Muti dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Sabina tadi bergabung dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati.
Yudang juga tadi bergabung dengan kita. Tuhan memberkati lawatan Tuhan, juga Ibu Lumban Gaul dari Sarawak juga bergabung dengan kita. Mohon doanya, akhir ini saya merasa sakit bagian pinggang sampai ke belakang, dan anak saya yang masih menganut agama seberang. Oh ya. Oke, Ibu Suryana Sos, nanti silakan di inbox nama lengkapnya ya, inbox saja. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan membawakan ke dalam doa apa yang Ibu mohonkan didoakan. Inbox ke halaman ini ya, kirim. Tuhan Yesus memberkati. Ayu Mete, Tuhan Yesus memberkati. Ida Rara, Tuhan Yesus memberkati. Vincent Simorangkir sudah tadi, Tuhan Yesus memberkati. Rahma Samosir tadi bergabung dengan kita, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada Harun Sanburki itu yang dari Sarawak. Jessica Jesi, Tuhan Yesus memberkati. Nia Move, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kristina Setanggang selalu bersama kita, Tuhan Yesus memberkati. Ida Rara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Terop, Saudara Terop, Tuhan Yesus memberkati. Suminya, Tuhan Yesus memberkati. Surinaurini, Tuhan Yesus memberkati. Lisda Penjahitan, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Ibu yang ada di sana, selamat malam Ibu Tiulan, Janeti Tiulan, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih Kristus. Haleluya. Jessica Jesi, Tuhan amin, Tuhan Yesus memberkati. Itu saja Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang tidak bisa saya sapa satu persatu, tapi saya senang memberi waktu untuk menyapa. Tuhan Yesus menyurapi Pak Pendeta, amin. Terima kasih buat doanya. Erike Tumundo, amin. Jen, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, itu saja Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sampai bertemu di lain waktu. Kiranya Tuhan mengkehendaki besok pagi kita masih tetap streaming. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sampai bertemu. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Kota Sidikalang, tepatnya Gereja Betel Roh Kudus, Jalan 47 Sidikalang. Biarlah Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya.